Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Orang-orang yang beriman kepada Al-Quran yang diturunkan kepadamu Muhammad dan kitab-kitab yang telah diturunkan sebelum engkau, dan mereka yakin akan adanya akhirat. Merekalah yang mendapat petunjuk dari Tuhannya, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Sekarang kita masuk ke ayat 2. Baik. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Ini lanjutannya lagi. Ya. Jadi iza jaa nasrullah wa iza jaa al-fathu wa iza ra'aita an-nasa. Ya. Ketika pertolongan Allah datang, dan ketika kemenangan dari Allah datang, dan ketika engkau melihat orang-orang masuk ke dalam agama Allah bergelombang-gelombang. Ya. Nah, ra'aita maknanya ada dua. Bisa ro'a artinya abusoro, artinya melihat. Yang kedua, ro'a artinya alima, artinya mengetahui dengan pasti dan yakin. Ya. Nah, kalau ro'a di sini artinya melihat, maka yadkhuluna itu hal dari hal dari an-nas sebagai maf'ul, objek dari yang dilihat oleh Rasulullah SAW. Kalau ro'a di sini bimana alima, pengetahuan, jadi bukan melihat secara mata, tetapi melihat secara ilmu. Ya. Dan ada juga tafsir al-fathu di situ artinya mafutiha minal ulum. Ada tafsir yang seperti itu. Tapi hanya saja itu dibelakangkan saja. Ya. Karena wakila kan bahasanya dalam tafsir itu. Ya. Kalau kila itu menempel aja, tapi bisa benar juga mafutiha minal ulum itu. Iya, artinya tidak salah. Tidak salah. Hanya dalam tafsir disebutnya qila. Berarti dibelakangkan saja. Iya. Nah, dan engkau melihat, mengetahui orang-orang, keadaan orang-orang tersebut terlihat oleh engkau, hai Muhammad, masuk ke dalam agama Allah secara afwaja, bergelombang-gelombang. Nah, an-nas di sini apa? Dalam tafsir an-nas ini maknanya dua. Pertama, al-muradu bin nasi fi hadzal ayah ahlul Yaman. Yang dimaksud an-nas di sini, orang-orang di sini adalah ahlul Yaman. Jadi khassah, kelompok orang-orang tertentu, yaitu ahlul Yaman. Nah, Rasulullah diberikan kabar gembira, disebutnya al-faraj, ya, al-faraj, dan juga tasliyah dari Allah Subhanahu wa taala bahwa jangan pikirkan kalau misalkan orang-orang Arab di Jazirah itu, Mekah Madinah misalkan di Hijaz masih menolak, tapi ada orang-orang yang Yaman itu yang akan masuk ke dalam agama Allah berbondong-bondong. Nah, saya teringat dengan ahlul Yaman ini, malah ingat ke Indonesia gitu. Karena kalau Yaman diteruskan, itu jadinya Indonesia. Oh, kalau diteruskan nyambungnya. Ya, nyambungnya itu. Artinya, di pikiran saya, siapa tahu waro'ayitan nas, dan engkau wahai Muhammad mengetahui orang-orang Indonesia berbondong-bondong masuk ke dalam agama Allah. Dan faktanya memang begitu. Dan faktanya pada abad ke-12 Masehi itu betul-betul terjadi afwajan. Dan afwajan juga tafsirnya ada dua. Pertama zumaron, kelompok-kelompok. Yang kedua qabail, jadi bersuku-suku. Jadi banyak suku-suku di Indonesia. Mohon maaf kalau misalkan diartikan ke situ, ya. Karena memang ada yang dimaksud dengan an-nas di situ adalah kelompok tertentu. Yang kedua, an-nas di situ artinya semua umat, bukan hanya ahlul Yaman saja. Dan ini biasanya waru'ayitan nasa, semua umat itu yang biasanya dipegang oleh kebanyakan para mufassir, bukan orang-orang tertentu saja. Yeah. Nah, ini nikmat yang besar. Kenapa? Membuktikan bahwa kemenangan apabila berada di tangan yang berhak, ya. Kemenangan apabila berada di tangan yang berhak untuk menang, artinya yang ditolong oleh Allah. Ya, maka keadilan, kedamaian itu akan tersebar luas. Beda dengan apabila kemenangan tidak di tangan orang yang berhak. Artinya tidak ada Nasrullah di situ, maka kemenangannya itu akan menjadi kebinasaan. Bukan orang-orang malah tertarik ke Islam, justru malah orang-orang menjadi keluar dari Islam. Artinya begini, yang tadinya milih jadi oposisi lagi
kalau memang itu tidak hak untuk menang, artinya pertolongan Allah tidak datang. Tetapi kalau itu dari Allah yang tadinya nggak milih, jadi bergabung, San. Kira-kira begitu. Baik, kadang-kadang kita masih berukur kepada ukuran materi nih soal menang kalah ini. Ya. Betul. Dalam teori, khususnya teori politik, kita harus yakin pada surah Al-Imran, Qulillahumma malikal mulki, tu'til mulka man tasha, wa tanzi'ul mulka mimman tasha, wa tu'izzu man tasha, wa tudhillu man tasha. Biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Jadi memang berkuasa dalam teori politik itu nggak mesti menang. Yang kalah bisa berkuasa ketika melanggar keadilan, ketika melanggar kebenaran. Karenanya Allah memberikan kekuasaan kepada yang dikehendaki, bukan yang diridhoi. Gitu ya? Betul. Dan mencabut kekuasaan dari siapa yang dikehendaki. Boleh jadi si benar ini dicabut juga. Atas kehendak Allah, kamu gak usah menang. Karena Allah akan celakakan si pemenang dengan cara yang tidak adil itu. Dan kamu diselamatkan. Jadi katakanlah misalnya melihat peristiwa sejarah, kasus misalnya Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, dengan semua kasus-kasus ini. Jangan terlalu mengukur dengan ukuran-ukuran materi kekuasaan atau politik secara standar. Semua takdir Allah yang terjadi dalam peristiwa sejarah itu adalah bukti bahwa Allah sepenuhnya lah yang maha menentukan siapa yang dikehendakinya untuk berkuasa, dan siapa yang dicabut darinya kekuasaan atau dicabut nyawanya supaya berhenti berkuasa dan seterusnya. Nah, ini kaidah-kaidah umum yang kita mesti sadari dulu. Jadi ketika kita membicarakan surah An-Nasr, bahwa memang di sini yang paling penting adalah pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Katakanlah misalnya Ashabul Kahfi. Ashabul Kahfi itu menang atau kalah? Enggak penting. Yang penting dia ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Teorinya harusnya Musa balik ke Mesir. Karena Firaun sudah ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau memang Musa berjuang untuk sebuah kekuasaan, mestinya Musa balik ke Mesir itu. Betul. Mungkin mendapatkan tempat Musa seandainya Musa ke Mesir, tapi kan perintah Allah tidak ke Mesir. Malah berjuang lagi. Malah ke Al-Ard Al-Mau'ud. Al-Muqaddasah. Iya. Ke negeri yang dijanjikan, the promising land di sana. Akhirnya Bani Israelnya juga nggak mau masuk karena takut berjuang. Iya. Jadi kalau kita lihat bahwa akhirnya Allah menyisakan Mesir untuk penduduk Mesir dan Bani Israel tidak berhak mendapatkan fatah di Mesir. Dia harus berjuang dulu mengusir Mamalik di Baitul Maqdis, tapi tidak mau berjihad. Akhirnya yatihuna fil ardi Arba'ina sana. 40 tahun terlunta-lunta nggak punya warga negara. Iya.